Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Pada tayangan 141 ada suatu tema sensasional untuk Anda, yaitu Jer Basuki Mowobeo, antara pelet, pesugihan, santet versus melawan keris. Sekaligus pada kesempatan ini saya akan melakukan suatu review keris nomor 6774, keris nomor 6512, dan keris nomor 6765. Namun sebelumnya ini adalah suatu hari yang baik untuk saudara-saudara kita yang merayakan tahun baru. Izinkan atas nama JS Collection dan pribadi, selamat merayakan tahun baru Imlek tahun 2022. Selamat datang tahun macan, tahun keberuntungan dan kedamaian. Semoga menjadi tahun kemakmuran dan kesuksesan, menjadi tahun kejayaan dan kegemilangan, dan tahun kebahagiaan bersama keluarga, serta kesehatan yang baik untuk selama-lamanya. Amin. Ketika kita mengambil tema antara pelet, pesugihan, santet melawan keris, tentu ada suatu kontradiksi, perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah saudara yang saya sebut sebagai dualitas kehidupan akan selalu hadir di kehidupan ini. Selalu ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Selalu ada yang positif, ada juga yang negatif. Ketepatan hari ini tanggal 2, bulannya 2, tahunnya 22, seolah mengingatkan bahwa dualitas itu selalu akan ada sepanjang kehidupan ini. Tidak luput dalam budaya masyarakat Nusantara, khususnya yang saya melihat adalah masyarakat Jawa. Selalu dalam suatu budaya masyarakat Nusantara ini ada yang positif, ada yang negatif. Tentunya yang positif mari kita sama-sama lestarikan. Yang negatif saya hanya bisa menghimbau, mari kita tinggalkan. Kalau kita lihat yang terkait dengan apa yang menjadikan suatu kebiasaan masyarakat, kalau bicara tentang yang negatif, saya menyebutnya katakanlah pelet atau gendam misalnya. Itu adalah sesuatu kegiatan yang kita lakukan agar orang lain bertindak seperti apa yang kita mau. Akhirnya kita melet seseorang misalnya. Termasuk pesugihan. Banyak cerita yang ada di masyarakat dan itu saya percaya ada. Pesugihan dengan menggunakan misalnya babi ngepet misalnya. Ada pesugihan tuyul, melihara tuyul misalnya. Atau bahkan dalam pesugihan itu dikaitkan dengan masalah sesuatu persaingan usaha. Seringkali untuk mematikan kompetitor kita, ada suatu budaya yang kebiasaan masyarakat yang menurut saya kurang baik, yaitu dengan menebari saingan kita dengan tanah kuburan. Benar, kita ambil tanah itu dari kuburan, namun kuburan yang
dipilih adalah orang yang meninggalnya adalah secara tidak baik dan tidak wajar. Bahkan ketika ada orang yang bunuh diri, konon dipercayai tanah kuburannya akan bisa membuat saingan dagang kita akan bisa hancur karena ditaburin tanah kuburan tadi. Termasuk tentang santet. Jadi bagaimana kita bisa membuat lawan kita tidak berdaya. Namun kalau kita lihat, pelet, pesugihan, santet menurut saya itu adalah tindakan-tindakan pemaksaan kehendak diri kita. Memaksakan unsurnya. Dan lebih bersifat jalan pintas. Dan tentunya menurut saya itu bertentangan dengan kehendak ilahi. Kadang-kadang karena orang menganggap itu sebuah jalan pintas, mungkin sudah frustasi dengan sesuatu cara yang positif, yang negatif pun dilakukan. Lupa, selalu ada ungkapan jer basuki mawa beo. Kalau seandainya kita melemparkan barang ke atas, tidak turun ke bawah, barangkali itu silahkan dilakukan. Namun ketika kasus nyatanya selalu melempar barang ke atas dan turun bumi, selalu hukum aksi reaksi, ternyata hukum atas tindakan yang tidak terpuji pun juga akan membayar harganya. Jer basuki mawa beo. Dan konon dalam satu cara-cara negatif tadi, biaya yang kita keluarkan kadang-kadang mahal. Dan bahkan lebih mahal. Termasuk di pesugihan harus menjadikan keluarga kita atau anak menjadi tumbal pesugihan kita. Kalau kita kaitkan sementara itu yang terkait dengan keris. Karena versusnya keris. Di dalam berkeris, kalau kita yakini bahwa isi keris adalah doa, tentu kita paham bahwa doa itu untuk menyempurnakan tindakan kita. Karena hanya bersifat doa untuk menyempurnakan tindakan kita, secara kasat mata kita lihat, kita tidak akan lupa dari tindakan untuk meraih hasil, namun disempurnakan dengan doa. Sehingga menurut saya, berkeris ketika memandang isinya keris adalah doa, saya melihatnya lebih bersifat positif. Mari kita lihat pada kegiatan pelet. Kalau kita anggap itu sebagai sesuatu hal yang negatif, di perkerisan ada baik dapur ataupun jimatan yang terkait dengan masalah tujuan untuk isi doa demi untuk memperkuat aura positif kita. Misalnya untuk tujuan pencitraan, untuk tujuan yang sifatnya pelet secara positif. Kita mengenal dapur mesem. Kita juga mengenal jimatan semar mesem. Bahkan kita juga mengenal ada menur kayak kembang kandil untuk memastikan orang itu kandil dengan kita. Ada sesuatu hal yang sederhana di 6774 ini, sangat kecil sekali dan ternyata menyerupai seperti kayak kembang kandil. Dan ini menurut saya jimatan karena panjangnya adalah 7 cm. Bagi yang ingin melihat detailnya, silahkan melihat keris nomor 6774 pada website kami. Kenapa saya anggap dengan berkeris itu menjadi positif? Tengok tayangan 114. Menurut saya di situ jelas posisi saya. Dengan kita berkeris, langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk menyelaraskan pusoko itu dengan tuannya. Setelah penyelarasan baru kita bisa lakukan pengaktifan doa yang ada dalam pusoko ini. Karena kita percaya di dalam pusoko ini isinya doa.
Selalu dalam pengaktifan itu selalu saya minta, mulailah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bisa dengan ya Tuhan, ya Robi, ya Allah, Duh Gusti, agar kita lepas dari kemusyrikan dan kesyirikan. Sehingga di dalam pengaktifan, karena diawali dengan menyebut nama Tuhan, ya nuansanya akan menjadi positif. Karena doa itu adalah penyempurna daripada tindakan kita. Dengan penyempurna dari tindakan kita, ambil contoh saja. Kita seorang laki-laki bujangan naksir seorang perempuan. Yang namanya kita menggunakan suatu menur kembang kandil ini, secara energi doanya adalah untuk meningkatkan suatu aura diri, citra diri menjadi lebih positif, lebih baik. Tentunya selalu diawali dengan tindakan. Kita datang ke rumah perempuan, ya tentunya kalau kita nggak mandi dulu, pakai pakaian yang terbaik kita, bila perlu pakai parfum, senyum dengan baik, berkomunikasi, tindakan itu akan bisa disempurnakan dengan energi doa yang terkandung pada pusoko itu. Dan pusoko ini sekali lagi adalah menur 7 cm, menur kembang kandil. Berarti ini sama persis dengan filosofi doa yang ada pada dapur Semar Mesem, ada pada dapur Mesem itu sendiri. Seperti itu menurut saya yang sifatnya positif. Mari kita ungkapkan tentang pesugihan. Kalau kita pesugihan, siapa sih orang itu tidak mau pengen kaya? Karena orang selalu berpikir daripada sakit mendingan sehat, daripada mati muda mendingan mati tua, daripada miskin mendingan kaya. Tidak salah. Namun dengan berkeris, Anda bisa peroleh dengan dapur, misalnya Sabu Inten, dapur Parung Sari, ditujukan ke arah sana. Kalau dari sisi filosofi pamor, bisa pamor Bonang Renteng, bisa pamor Wosuta, Bedaringan Kebak, dan termasuk Udan Mas. Pada kesempatan yang terkait dengan pesugihan yang positif ini, saya hadirkan keris nomor 6512. Keris dengan ladrang Solo, Cendana Wangi Iras, rangka sangat luar biasa. Yang penting kita lihat dalamnya, harusnya lebih luar biasa. Dengan pola 212121, ini menjadi jelas kita nampak inilah Udan Mas. Namun Udan Mas yang dibabar dalam pamor Bedaringan Kebak, berarti kita bisa sebut sebagai Dwi Pamor. Ada Bedaringan Kebak untuk tujuan kemakmuran, ada juga Udan Mas yang memang tujuan untuk kesejahteraan. Berarti secara isi doanya ya memang ditujukan, diarahkan ke sana. Tinggal sejauh mana Anda mampu menselaraskan pusoko ini dengan diri Anda sebagai tuannya, baru Anda aktifkan energi doanya dengan mengawali menyebut nama Tuhan kita. Buat saya secara eksoteri, keris ini sangat luar biasa. Tangguhnya adalah tangguh Tuban Sepuh, tangguh empu. Yang seperti ini banyak orang mengatakan tangguh empu Paneti. Ada dua empu yang banyak kita tahu karya pamornya luar biasa. Di Tuban itu ada Bekel Jati dan Paneti. Nah, kita balik lagi ke secara eksoteri. Ketika kita menikmati keris, kadang-kadang sensasi itu akan nampak. Ketika di dalam suatu pamor itu ada bagian-bagian yang menyala, itu kita sebut dengan pamor akodiat. Dan kalau di sini, seolah Anda tidak akan bisa menemukan mana pamor akodiatnya. Karena menurut saya,
Semua pamor yang terbabar di sini semua adalah Akodia. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat pada nomor 6512. Kemudian terkait dengan santet. Santet itu bersifat aktif. Kita ngerjain orang. Namun di perkerisan tidak ada sesuatu yang sifatnya mengerjain orang. Kalau ada keris bisa dipakai untuk ngerjain orang, berarti energi doanya itu jelek. Karena sepengetahuan saya tidak ada doa yang jelek. Berarti kalau dalam perspektif santet, kalau dalam keris lebih sifatnya pasif, yaitu fungsi tolak balak. Di situ ada dapur sangkelat, pulang geni, bisa Anda pergunakan bedok, jalak budo. Namun pada kesempatan ini untuk tujuan tolak balak dengan rangka yang sangat cantik sandang malaikat, deder cirobonan yang manis, mari kita lihat di dalamnya. Ternyata berdapur bedok. Tidak selalu bedok itu harus bedok budo. Di perkerisan ada bedok Pajajaran, bedok Tuban. Namun kalau kita ngelihat sap-sapan pamor dengan kualitas pamor jreng semua seperti ini dengan 3 dimensi ini, inilah yang saya sebut dengan bedok tangguh Belambangan, bahkan di era Mojopahit. Karena kekhasan dari pamornya tadi. Mari kita lihat secara eksoteri bagaimana kualitas pamornya. Mungkin kalau Anda bisa melihat ke website jauh akan lebih sempurna, karena benar-benar Pusoko ini punya kualitas pamor yang luar biasa dengan pamor Wongkonisen. Jadi kembali lagi kepada suatu cerita yang terkait dengan masalah santet. Tidak ada dalam perkerisan yang bersifat aktif untuk mengerjain orang selain harus dengan tolak balak. Ketika bicara orang percaya tentang yang namanya bedoknya harus bedok budo, ya kalau keyakinan Anda yakin ke arah sana ya silahkan. Memang kita tahu besi kabudan, apalagi bedok budo jala budo tidak hanya untuk tolak balak, bisa untuk fungsi penindih, bahkan untuk menetralkan energi negatif yang ada di rumah, bahkan untuk kesembuhan, penyembuhan yang terkait dengan masalah gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi ketika kita bicara tentang masalah antara pelet, pesugihan, dan santet versus keris, saya lebih mengajak untuk keris sebagai sesuatu pemahaman positif kita, karena di sisi keris isinya adalah energi doa. Dengan demikian, ketika ada positif dan negatif, selalu yang saya sarankan, berpikirlah yang pilih tindakan pikir dan positif. Masih ingat ilmu lama saya? Ilmu atom. Di tengah itu ada atom bermuatan positif adalah proton, berdekatan dengan neutron, sesuatu yang netral. Sementara elektron itu sesuatu yang mutar-mutar. Nah, sebenarnya inti atom itulah kesuksesan. Ternyata yang positif itu selalu berdekatan dengan netral. Kalau bicara tentang Pandowo selalu berdekatan dengan Krishna. Jadi sesuatu yang netral itu adalah ya ilahi tadi. Makanya ketika kita senantiasa memilih yang positif, baik dalam berpikir maupun bertindak, sebenarnya kita sudah berada pada titik kesuksesan itu. Karena bagi mereka yang negatif, tidak akan pernah mencapai pusat kesuksesan. Dia hanya menari-nari, mutar-mutar ke sana kemari, tidak akan mencapai suatu inti kesuksesan. Untuk itu, walaupun dalam satu tataran budaya ada mereka yang menjalani secara negatif, seberat apapun kehidupan, senantiasa pilihlah yang positif. Kembali kepada suatu keris, akhirnya kalau orang salah melihat, dipikir, bertanya, wah, kalau keris itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan, dengan beli keris ternyata saya masih belum sejahtera.
kita langsung menyalahkan keris, lah itu problemnya kita. Itu problem yang selalu ada. Untuk itu saya ingatkan, analogi pistol canggih, kalau Anda buka pelatuk aja nggak bisa, ya Anda nggak bisa nembak. Tapi kalau Anda ahli nembak, dikasih pistol rakitan, nembaknya juga lebih hebat. Namun kalau bisa memilih, jadilah penembak jitu dengan pusoko yang hebat, sehingga akan menjadi jauh lebih efektif untuk meraih apa yang Anda inginkan. Tapi tetap bahwa keris fungsinya hanya sebagai penyempurna atas tindakan kita. Jadi demikianlah tayangan spesial hari ini, semoga bermanfaat. Dan tentunya Anda harus tahu, keris bukan senjata untuk membunuh orang lain. Sejatinya keris adalah untuk membunuh diri sendiri kita. Bagian mana kita harus bunuh adalah ego pribadi kita. Makanya senantiasa semakin lama berkeris, ego kita semakin harus menurun. Untuk itu, jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Pila mupih pamor pedaringan kebak udan mas, yang semua pamornya akodiat khas Tuban Sepuh, Tangguh Empu Paneti, Bedok Belambangan, yang sangat eksotik, pamornya 3 dimensi, yang super tebal. Silahkan Anda bisa lihat pada keris nomor 6765. Nuhun.